Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna wa auladana wa talamidana min ladunka 'ilman nafi'an warzuqna wa iyyahum bika hadiyan mahdiya. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dengan segala keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ini menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan keridhaan bukan hanya kepada kita tapi juga kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini kita ingin tentu banyak keinginan, tapi salah satu yang paling diinginkan oleh seorang muslim tentunya salah satunya adalah husnul khatimah. Kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang sering kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan akhir kami menjadi akhir yang baik, jangan jadikan akhir kami menjadi akhir yang buruk. Dan untuk kita tahu bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah ini, ada dua caranya. Pertama, tahu amalan-amalan apa saja yang dapat mendekatkan kita untuk memperoleh husnul khatimah. Atau yang kedua, kita tahu amalan-amalan apa saja yang kalau kita lakukan itu bisa membuat kita mati su'ul khatimah. Seperti misalnya kita membedakan mana yang halal dan yang haram. Kita pertama tahu makanan yang halal atau kita tahu makanan yang haram, sehingga kita bisa menjauhi makanan yang haram dan kita makan makanan yang halal. Atau untuk tahu bagaimana cara mendapatkan ridho Allah, kita bisa dengan tahu bagaimana kita ini tahu amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah atau amalan-amalan maksiat yang justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita kepada su'ul khatimah, sehingga kita ini bisa menjauhinya. Karena kalau kita bahas amalan-amalan yang baik tentu akan ada banyak, tapi ulama sudah memberikan kita tanda amalan-amalan su'ul khatimah yang kemungkinan besar bisa membawa kita kepada su'ul khatimah. Di antaranya ada Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Ittikar. Beliau mengatakan bahwasanya wa aktsar man yukhsha alaihi su'ul khatimah. Dan yang paling banyak dikhawatirkan akan masuk dalam kategori orang yang mati su'ul khatimah. Jadi di sini bahasanya bagus, yukhsha, dikhawatirkan. Karena nggak bisa memastikan beliau orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi beliau mengatakan ini harus dihindari karena yukhsha, dikhawatirkan. Kita harus jaga-jaga betul, karena dikhawatirkan kita kalau melakukan amalan ini kita akan masuk dalam kategori orang yang mati su'ul khatimah. Kita diberikan mati su'ul khatimah. Wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah, yang pertama adalah al-mutahawwin bis-shalah. Orang yang meremehkan salat. Ini yang pertama. Dia tahu salat wajib tapi masih meninggalkannya. Dia tahu salat wajib tapi masih menunda-nundanya. Sehingga nanti setelah tertunda
akhirnya kodok pun tidak terlaksana, akhirnya dia meninggalkan sholat. Yang pertama al-mutahawwin sholat. Padahal saking pentingnya sholat itu, Allah sampai mewajibkan sholat, memerintahkan sholat. Itu Nabi Muhammad diajak oleh Allah untuk melakukan peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, dan perintahnya itu adalah sholat. Itu saking pentingnya sholat. Dan yang paling menarik itu, saya pernah baca buku Meeting Muhammad judulnya. Di situ disebutkan amalan yang paling terakhir, perintah yang paling terakhir Rasulullah kepada umatnya itu ternyata sholat. Jadi ketika Rasulullah sedang sakit, tidak bisa mengimami sholat sebelum wafatnya, ya kan? Itu kan yang menjadi imam itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Nabi Muhammad rumahnya di samping masjid itu, di samping masjid, kemudian bisa dilihat ada jendela di sana. Kemudian masih dibela-belain oleh Rasulullah untuk melihat umat muslim salat berjamaah. Akhirnya ketika lagi sakit, beliau tetap memaksakan diri untuk berdiri, kemudian dibuka jendelanya, kemudian melihat para sahabatnya itu ingin melaksanakan sholat. Para sahabat yang sadar bahwasanya Nabi Muhammad sudah bisa berdiri, kemudian memandang mereka, ngasih kode kepada Abu Bakar. Oh ya Abu Bakar, itu Rasulullah sudah berdiri, barangkali mau mengimami kita. Ternyata ketika Abu Bakar lihat, jawaban Rasulullah SAW adalah teruskanlah sholat kalian. Dan Rasulullah sambil tersenyum kepada para sahabat-sahabat yang ingin melaksanakan sholat. Dan setelah nggak lama dari itu Rasulullah pun wafat. Jadi kata buku itu, amalan yang paling terakhir yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya itu adalah sholat. Dan Rasulullah pun ketika memandang para sahabat-sahabatnya sholat, Rasulullah memandangnya dengan penuh senyuman. Bayangkan kita lagi sholat berjamaah di sini, kemudian Rasulullah memandang kita dari jauh dengan penuh senyuman. Inilah umatku, inilah sahabat-sahabatku, ini adalah mereka umat-umatku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Mereka yang tidak pernah melihatku tapi penuh cinta kepadaku. Rasulullah memandang kita setiap kita salat itu dengan penuh senyuman kepada kita semuanya. Maka bayangkan itu betapa indahnya ketika kita ini lagi salat, kemudian Rasulullah ini senang kepada kita. Dan kalau kita membuat hati Rasulullah tersenyum, sudah pasti membuat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semuanya. Kita tahu salat itu adalah amalan yang paling pertama dihisab di yaumil qiyamah, tapi kita masih bisa meremehkan itu, kan na'udzubillah. Maka yang pertama, jangan sampai kita ini meremehkan salat. Jangan sampai kita ini meremehkan salat. Ada orang itu misalnya kodok salat cuma karena kesibukan, ya, atau jamak salat karena ada uzur. Tapi dia nggak ada uzur, kemudian dia nggak ada problem apa-apa, kemudian dia setiap harinya senantiasa mengkodok sholatnya. Bahkan dikodok semuanya itu dijamak sampai isya. Subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, sholat isya langsung sholat 5 waktu. Nah, jangan sampai kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang al-mutahawin besar, meremehkan sholat. Yang kedua, orang yang paling dikhawatirkan, paling banyak dikhawatirkan untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah al-mudminu li syurbil khamr, orang yang senang meminum minuman keras. Orang yang senang minum minuman keras, minum-minum yang memabukkan, yang menghilangkan akal, ya jangan dipandang bahwasanya itu mudarat buat dirinya sendiri. Padahal mudaratnya bisa jadi lebih besar lagi buat dia, buat orang-orang di sekitarnya. Makanya ada kisah masyhur itu, ada salah seorang itu kan ditawarin, kamu ini kalau pengen berbuat dosa, ya kan kamu milih dosanya apa? Yang pertama minum khamar, yang kedua berzina, yang ketiga maling. Kemudian dia merasa bahwasanya khamar itu yang paling ringan dosanya dan akibatnya. Kemudian dia minum khamar. Setelah minum khamar hilang akalnya, dia maling.
Setelah maling di rumahnya ternyata ada perempuan, dia zina. Ternyata efeknya lebih besar daripada zina dan maling. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang kedua itu, orang yang senantiasa terus-terusan minum minuman keras. Guru saya itu, saya juga pernah cerita, guru saya itu pernah mengatakan bahwasanya minuman yang paling enak itu di surga itu adalah khamar. Tapi syaratnya satu, jangan pernah minum minuman keras ketika lagi ada di dunia. Sehingga itu yang saya pegang betul. Artinya waktu saya ada di lingkungan yang minum minuman keras waktu itu, dia ditawarin, dan ternyata saya juga baru tahu ternyata di lingkungan yang seperti itu pun rasa menghormatinya juga tinggi. Ketika saya nolak, malah dikasih makanan yang lain. Ternyata saya pikir bakal dipaksa kan. Saya pikir ya keras-keras semuanya. Oh ternyata enggak ya kan. Ini ada itu ciu ya kan, dikasih ciu ya kan. Minum nggak? Oh, saya nggak minum. Dan akhirnya dikasih bebek, udah nih buat nyemil aja. Ternyata respeknya juga besar gitu. Asal kita hilangin rasa nggak enak kita kepada mereka. Itu yang saya ingat waktu itu, cuma kata-kata dari guru saya, kalau mau minum minuman khamar ketika lagi di surga, jangan pernah minum minuman khamar ketika lagi ada di dunia. Saya lupa itu innamal khamru wal maisir, saya lupa ayatnya. Saya lupa hadisnya kullu muskirin khamrun, kullu khamrin haram. Iya, saya lupa hadisnya. Tapi yang saya ingat, kalau minum minuman keras di dunia berarti nggak bisa minum khamar ketika lagi di surga. Alhamdulillah. Jadi saya ingatnya justru malah pesan. Makanya penting bagi orang tua ini memberikan pesan terus-menerus kepada anaknya, karena kita nggak pernah tahu pesan apa yang nempel di dalam pikiran dan hatinya dia. Kalau kita kasih ayat, wah, dia bisa jadi lupa. Kalau kita kasih hadis, bisa jadi lupa. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari lagi beraktivitas, kemudian kita kasih pesan-pesan kehidupan, bisa jadi itu yang nempel dan menyelamatkan dia untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan pesan, seringkas ataupun seremeh apapun pesan itu, karena bisa jadi menyelamatkan anak-anak kita semuanya. Kemudian yang ketiga, itu adalah al-aqul walidain, adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita sudah paham bahwasanya salah satu yang wajib bagi kita setelah beriman kepada Allah adalah kita ini berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang yang al-aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, maka ini kemungkinan besar untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah kalau dia tidak berusaha untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya, ataupun ya bahkan ketika sudah wafat pun tetap meminta maaf kalau misalnya kita ini ada kesalahan kepada kedua orang tua kita. Dan khawatir kalau misalnya kita ini al-aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu, kata Nabi ada dua amalan yang siksaannya itu dipercepatkan ketika di dunia. Yang pertama itu adalah durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua adalah menzalimi orang lain. Jadi dapat azab di akhirat, tapi dipercepat juga di dunia, dia juga mendapatkan. Nauzubillah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, walladzi yu'dzil muslimin, orang yang senantiasa suka menyakiti hati orang-orang muslim. Nah, ini kita nggak sadar, saudara-saudara kita, teman-teman kita, jangankan muslim, yang nggak muslim aja pun kita juga jangan menyakiti kan. Apalagi ini adalah hati orang yang muslim, hatinya ahlul kiblah, orang yang sama-sama sujud sama kita, orang yang sama-sama takbir sama kita, orang-orang yang sama-sama puasa sama kita. Kemudian kita senantiasa menyakiti hati mereka. Ini jangan sampai seperti itu. Ya. Makanya ada bab khusus itu namanya idkhalus surur. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk idkhalus surur, membahagiakan hati orang lain. Makanya ada beberapa ulama itu yang masyhur itu karena idkhalus surur. Seperti misalnya Hatim al-Asam, ya kan? Ya, kalau al-Asam itu kan budak itu menurut riwayat konon katanya Hatim al-Asam itu karena dia pura-pura budak di depan perempuan yang kentut di depan dia. Jadi ada perempuan kentut di depan dia, dan kemudian Hatim al-Asam itu tahu mukanya memerah, ya kan?
Namanya perempuan itu pasti malu, apalagi ini di hadapannya adalah seorang ulama besar, ya kan? Karena malu, tahu memerah wajahnya, khawatir, waduh, ini gimana nih? Saya udah ketahuan aib saya, kentut di depan orang. Ya, kalau misalnya kita kan jadi bahan gibah, Pak, ya kan? Wah itu cantik-cantik, cuma kentutnya bau. Ya kalau kita kan jadi bahan gibah. Cuman kalau Hatim Al-Asam enggak. Ketika dia udah tahu, wah kentut mukanya merah, pasti malu nih kalau saya tahu. Ya kan, kemudian dia ngomong. Setelah ngomong, ya kan pura-pura, tolong diulang lagi yang keras. Oh di situ hati perempuannya jadi semakin senang. Ya kan, wah ternyata Hatim ini ada orang budak. Ya kan, berarti dia nggak mungkin dengar kentut saya. Masalahnya pura-pura budaknya ini, pura-pura nggak dengarnya ini, itu bukan cuma ketika di depan perempuan, bahkan sampai perempuan itu mati dia masih pura-pura budak. Jadi sampai perempuan itu mati karena masih satu lingkungan, khawatir ketahuan kalau dia pura-pura budaknya. Dan akhirnya dia pura-pura budaknya itu sampai perempuan itu mati. Setelah mati baru dia kembali normal. Ya. Padahal pura-pura. Nah akhirnya dia itu dijuluki Hatim Al-Asam, ya kan? Karena diapresiasi bagaimana dia ini idkhalus surur, membahagiakan hati orang lainnya sampai harus pura-pura budak sepanjang usia perempuan itu masih ada. Makanya kan ketika lagi bersedekah itu jangan sampai hanya fokus kepada materinya, tapi juga bagaimana cara memberikannya. Bahkan kalaupun sudah memberikan itu jangan diungkit-ungkit, dan karena itu bisa membatalkan amalan sedekah kita. Dan karena itu pentingnya itu harus suruh bagaimana kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Jangan sampai sudah dikasih tapi kita menyakiti hatinya. Nah, jadi kita harus idkhalus surur. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu adalah mereka yang senantiasa melakukan dosa-dosa yang besar, kemudian tidak bertaubat darinya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, wal maubiqat, kekejian-kekejian, perbuatan buruk, dengan catatan alladzina lam yatubu ilallahi minha. Mereka ini tidak bertaubat darinya. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, kemudian kita sudah taubatan nasuha, ya sudah selesai, alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau misalnya ketika sudah melakukan dosa besar, tidak ada penyesalan di dalam diri kita, kemudian kita mengulanginya terus, ya kan, sampai bahkan kematian datang, kita belum sempat bertaubat kepada Allah, maka itu dikhawatirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah orang-orang yang tadi, ya kan, yang dikhawatirkan masuk dalam kategori su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan keburukan semasa hidupnya. Kalau kita melakukan kesalahan wajar, bahkan di dalam hadis pun Nabi mengatakan wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Jadi Nabi tidak menafikan bahwasanya kita ini melakukan sebuah kesalahan. Nabi tidak menafikan bahwasanya suatu saat ini kita akan melakukan sebuah keburukan. Tapi yang Nabi garis bawahi wa'at bi'is-sayyi'atal hasanah. Kalau sudah melakukan keburukan, boleh sadar, ingat langsung sama Allah, buka Al-Quran, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tapi jangan dijadiin tips and trick ini. Oh berarti gak apa-apa saya ngelakuin keburukan, asal saya setelahnya melakukan kebaikan, yang begitu. Ya, kita tetap harus berusaha untuk menjauhi perbuatan buruk, ya kan? Tapi namanya berat, pasti suatu saat kita pun akan jatuh. Alhamdulillah. Tapi ketika sudah jatuh, kita kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan taubat. Taubat yang artinya penyesalan, an-nadam. Ya kan? Kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan, kemudian kita nyesel, ada perasaan nyesel, nah, itu berarti Allah ingin kita cepat-cepat kembali kepadanya. Itu adalah rezeki. Ya, jadi salah satu rezeki yang tidak disadari oleh kita itu adalah setelah melakukan kesalahan, Allah tanamkan rasa penyesalan di dalam diri kita, sekalipun setelahnya sulit untuk meninggalkannya. Karena kan ada sahabat itu yang nanya ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya kan,
ini bagaimana saya ini sulit untuk meninggalkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini senantiasa bermaksiat. Diminta oleh Rasulullah untuk istighfar dan taubat. Tapi saya masih melakukannya lagi, bagaimana? Ya istighfar, taubat, sampai kapan? Ya sampai setan itu kalah. Sampai bahkan ketika orang bermaksiat itu curhat kepada Nabi, dia nggak disalahin langsung sama Rasulullah, ya kan? Tapi yang disalahin setan, ya kan? Sampai setan itu kesel sama kamu dan nggak mau membujuk rayu kamu lagi karena kamu berkali-kali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Jadi penting bagi kita untuk kita tahu orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, agar kita ini bisa untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita bisa jauhi itu semuanya dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita jama'an marhumah, perkumpulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga perpisahan kita setelah ini pun tafarruq ma'sumah, perpisahan yang senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan keturunan kita, keluarga kita semuanya semoga senantiasa Allah berikan penjagaannya di saat penjagaan kita ini tidak bisa datang kepada mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada mereka semuanya di saat perlindungan kita pun tidak bisa kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah jadikan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah dan bersabar kepada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasiat kita salat berjamaah, kita ngaji bersama di sini bareng-bareng belajar, mudah-mudahan juga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Akhirnya, alhamdulillah. Selamat minggu. Selamat minggu ya. Kapan datang nih kebetulan?